Oke, halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 7 Oktober 2021, kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja, mungkin ini saya agak malam juga nguploadnya, mohon maaf karena saya bikin kontennya juga agak malam. Ini saya baru bikin sekitar jam 7. Kita masuk ke transaksi dulu. Ini transaksinya masih besar ya, masih bagus, 17,9 triliun dengan pergerakan asing hari ini. Net buy totalnya 1,56 triliun, masih sangat bagus lah flow asing hari ini tuh. Kalau total di pasar reguler sebenarnya besar ya, 2,24 triliun, besar banget kalau menurut saya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi ada yang net sell di pasar negosiasi 674,63 miliar. Ya intinya total hari ini net buy-nya 1,56 triliun. Menurut saya masih oke dari pergerakan asing hari ini. Masuk ke saham-saham yang dijual asing dulu mungkin ya, yang hari ini dijualin asing paling banyak. Pertama ada Astra 119,9 miliar, lalu ada MDKA 71,6 miliar, lalu SMGR 30,4 miliar, Arto 21,7 miliar, MTEK 16,3 miliar, INDF 5,8 miliar, MAPI 3,9 miliar, DMMX 3,5 miliar, ASA 395,2 miliar, dan Tower 389,5. Yang ASA tadi juta, yang Tower juga juta, bukan miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, masih didominasi blue chip kita ya. Bank BRI 489 miliar, Bank Mandiri 410 miliar, BBCA 377 miliar, Pegas 246 miliar, Unilever 175 miliar. Nah ini kapok nih yang sering bully Unilever nih, hari ini dibayar kontan. Nanti kita bahas. United Tractor 157,7 miliar, PTBA 115,0 miliar, BBNI 102,7 miliar, Adaro 91,3 miliar, Bukalapak 50,5 miliar, Telkom 36,4 miliar, ICBP 27,9 miliar, dan BTPS 24,1 miliar. Nah, masuk ke teknikalnya IHSG dulu. Hari ini candlenya kalau saya bilang sih kurang bagus. Ini kalau misalkan kita lihat dari candle satu hari aja ya, intinya seller sudah lebih menang daripada buyernya. Anggaplah dari atas sampai bawah itu 10 ya, ini kan closingnya di angka 4, jadi sellernya menang 6. Mungkin sebenarnya candlestick itu bisa dilogika kayak gitu. Tuh, jadi dari hari ini aja sellernya udah cukup menang dibandingkan buyernya. Anggap misalkan kita lihat ya tanggal 30 September, tanggal 4 Oktober, ini yang menang buyer, jelas penuh, bodinya penuh, tarian ke atas juga, bukan cuma shadow doang, tapi penuh dari awal sampai akhir, tidak ada perlawanan sama sekali dari pihak seller. Nah dari sini mulai ada perlawanan, dan hari ini kalau menurut saya perlawanannya kuat. Sesuatu yang wajar karena harga naik lebih tinggi. Tuh, semakin tinggi harga, semakin naik harga ya, kan yang cuan semakin banyak tuh pada mulai take profit. Terus juga yang beli mulai dikit karena harganya mulai naik dan lain sebagainya. Itulah yang biasa terjadi kenapa ada koreksi ya. Jadi kalau misalkan koreksi itu tidak masalah karena itu sehat di market. Gak mungkin orang beli terus karena logika simpelnya aja. Kalau misalkan saya jual iPhone 13 harga 100 juta, pasti teman-teman nggak ada yang mau beli juga kan. Tapi kalau misalkan saya jual iPhone 13 di harga 1 juta, saya yakin mungkin semua subscriber pada ngontak saya habis ini. Tuh, jadi semakin tinggi harga ya bakal semakin berpengaruh terhadap supply dan demand-nya itu yang menyebabkan harganya lebih susah naik seperti itu. Tuh, candle mulai ada perlawanan kalau saya lihat. Memang apa ya, mungkin ini juga ditunggu-tunggu karena sejak IHSG breakout itu belum ada koreksi sama sekali. Koreksi yang swing ya. Kalau ini kan masih candle doang. Dia belum bikin downtrend jangka pendek. Misalkan nanti satu naik turun terus akhirnya breakout lagi gitu kan, bisa juga seperti itu. Nah, kalau misalkan kita cek ya,
tadi saya agak apa ya, mungkin saya cuma berasumsi, belum ngecek juga udah kena target dari ascending triangle-nya di sini ya, dan ternyata memang benar sudah kena ascending triangle. Cuman kalau dari cup handle pun cup handle dia masih belum hit kok targetnya. Cuman ya jelas itu seperti yang saya bilang ya, hanya target. Target itu potensi. Kita bisa melihat gambaran view tapi belum pasti terjadi juga gitu. Ibaratnya gini deh. Kalau angin, ada petir, awannya mendung, terus udaranya lembab, pasti kan kita bisa melihat potensi bakal terjadi hujan gitu. Tapi apakah sudah pasti hujan? Ya belum pasti juga. Saya juga sering ketipu ya, langit udah mendung gitu, mau keluar nggak jadi keluar, malas hujan. Ternyata nggak jadi hujan kayak gitu. Jadi kira-kira analisa tuh melihat potensi itu seperti itu. Kita lihat, kita siap. Nah terjadi nggak terjadi itu udah di luar kehendak kita, seperti itu. Cuman semakin bagus analisa, kita juga bisa semakin dalam gitu. Misalkan kita bandingkan ya, kayak wah ini anginnya kenceng nih, pasti habis ini bakalan hujan. Kalau menurut saya masih kurang tajam analisanya. Tapi kalau misalkan sudah anginnya kenceng, terus awannya mendung, ada petir, terus udaranya lembab, terus mulai ya banyak lah tanda-tanda hujan. Nah itu menurut saya bakalan lebih kelihatan, lebih jelas kalau bakal terjadi hujan. Tuh kira-kira analoginya analisa itu seperti itu. Tapi tetap nggak ada yang pasti di market ini, kecuali teman-teman bandarnya ya. Kalau teman-teman bandarnya ya silakan, udah tahu saya mau tarik saham ABCD ke harga sekian, ya udah tinggal calling teman-teman yang mau dibagi cuan mungkin. Besok beli saham ABCD mau saya tarik sampai harga sekian. Nah, gitu kan tinggal ditarik, nanti di atas jualan bareng-bareng seperti itu. Itulah, jadi nggak masalah kalau misalkan koreksi, karena memang belum koreksi ya, karena kalau saya lihat juga flow asingnya itu masih sangat bagus untuk IHSG ini, kecuali nanti tiba-tiba koreksi signifikan dengan keluar asing yang sangat besar, nah itu mungkin baru yang kurang bagus. Tapi kalau misalkan nanti terjadi koreksi juga masih oke. Ini pun juga masih potensi ya koreksi ini, saya baru melihat candle hari ini doang. Kalau tiba-tiba besok candlenya dimakan pakai candle hijau pun bisa juga. Tapi kalau misalkan besok ada candle merah, saya rasa itu bakal mulai dari fase koreksi, karena ada sebuah pattern namanya evening star ya, naik doji terus habis itu merah, tapi konfirmasinya harus besok dulu. Jadi besok kita lihat konfirmasinya. Cuman kalau saya sih melihatnya lebih besar ya potensinya, apalagi besok hari Jumat. Cuman kalau misalnya kita lihat ke belakang, memang hari Jumat pun juga sering ada tarian juga. Jadi itulah kenapa kita perlu menunggu konfirmasi. Besok kita lihat dulu aja seperti itu. Cuman saya tidak terbafir, saya melihat berdasarkan analisa saya ada potensi untuk terjadi koreksi untuk dekat-dekat ini. Mungkin besok seminggu memang udah kelihatan dari hari kemarin 6 Oktober itu mulai pada taking profit, dan hari ini dilanjutkan taking profitnya seperti itu. Oke, hari ini sebenarnya closingnya masih bagus, IHSG masih bertahan di 6.400 ya. Tuh, yang sebelumnya di sini area resisten, dia sudah breakout dan sekarang udah di retest, bahkan closingnya sudah di atas area supportnya seperti itu. Nah, tadi saya juga main ke candle kecil ya di 15 menit. Ini saya rasa ada support di area sini sekitar 6392. Jadi kalau misalkan 6392 besok dijebol, nah ada potensi bisa koreksi juga seperti itu. Dari MACD sebenarnya aman sih, walaupun ke atasnya dikit nih, ke atasnya banyak ya, ada divergent lemah kalau menurut saya. Tapi mungkin itu sih bisa untuk patokan lah, batasi resiko di area 6392. Kalau misalkan besok jebol 6392, ada potensi IHSG bisa turun agak lumayan seperti itu. Jadi itu untuk support terdekat di 6390-an. Kalau misalkan jebol mungkin bisa ke sini 6350. Kalau misalkan jebol lagi mungkin bisa nutup gap di sini ya 6290. Tuh. Atau kalau misalkan jebol lagi bisa nutup gap sekalian di sini, bahkan sampai sini. Tinggal kita lihat dulu aja nanti kira-kira dia koreksi sampai mana, karena saya nggak tahu juga. Kelihatan selesai koreksinya gimana ya ketika nanti dia ada rebound ya, misalkan ada candle perlawanan di bawah, nanti dia turun sampai mana, tiba-tiba ada candle hammer, nah itu baru ada potensi berbalik arah lagi seperti itu. Gunakan patokan support resisten tadi. Kalau untuk resisten jelas di sini ya sekitar 6436 sampai 6458 seperti itu. Tinggal kita lihat aja besok, karena memang udah masuk area resisten kuat seperti itu. Itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Mungkin banyak batu bara yang akan saya bahas hari ini, karena saya yakin kurang hari ini pada ARB ya, teman-teman pasti banyak yang tanya juga. Saya mulai dari Astra dulu mungkin, yang hari ini koreksinya agak lumayan.
dan disertai dengan async net sell. Hari ini Astra turun 4,6% dengan volume yang besar ya. Hari ini pas cumdit 7 Oktober. Jadi pembagian dividen juga. Cuman kalau menurut saya ini bukan dividen trap ya. Yieldnya dia juga kecil banget kok. Kalau menurut saya ini lebih ke dia sudah hit target dari teknikalnya. Jadi memang suatu yang wajar kalau misalkan ini udah saya tarik kemarin. Memang suatu yang wajar kalau misalkan dia koreksi. Itu tadi bisa kayak gitu. Bisa pakai pola continuation ini untuk targetnya. Ada dua potensi sih sebenarnya. Yang pertama ini, dan yang kedua adalah inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Dengan target ada di area sini. Nah, intinya, sama juga udah saya tulis ternyata. Intinya memang dia udah deket sama hit targetnya ya. Dan hari ini ada volume kurang bagus yang dikonfirmasi dengan volume yang besar seperti itu. Cuman menurut saya nggak masalah karena dia pun juga belum retest neckline ya di area 5.500 sampai 5.400. Dia setelah kemarin breakout dari area konsolidasinya langsung naik terus sampai akhirnya dia hit target dan belum retest. Menurut saya ada potensi kalau misalkan dia mau lanjut ya bisa ke 5.500 lagi untuk si Astra ini, 5.500 sampai 5.550 lah dari sini mungkin ya, 5.400 sampai 5.550 kalau misalkan Astra mau koreksi. Cuman itu bukan sesuatu yang jelek, malah bahkan bisa dimanfaatkan untuk entry. Kalau hari ini ada net sell, tapi kalau dibandingkan dengan net buy-nya masih belum sebanding menurut saya. Dan memang ini suatu yang wajar. Pertama hit target, kedua kena resisten, dan yaudah akhirnya terjadi aksi profit taking. Seperti itu. Kalau masalah dividen trap enggak, hari ini juga minus 4,6% doang. Dan yieldnya dia pun juga kalau menurut saya kecil ya. Cuman dividennya cuma Rp45 doang per lembar. Harganya dia 5.700. Itu enggak sampai 1% kayaknya ya. Seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya hari ini ada distribusi yang memang lumayan besar. Tapi ini ya yang saya bilang, kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih belum sebanding kalau menurut saya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang udah punya barang di bawah, sebenarnya kalau misalkan trailing stop enak kemarin ya, waktu di candle merah ini amankan cuan dulu. Tapi kalau misalkan masih pegang barang, ya tinggal disesuaikan. Kira-kira potensi worst case skenario-nya itu bisa sampai ke 5.500. Kira-kira teman-teman masih mau hold apa enggak? Ya gitu. Kalau misalkan teman-teman masih mau hold, ya nggak apa-apa, di hold aja gitu. Tapi kalau misalkan udah pengen take profit, ya take profit juga kembali lagi ke teman-teman. Tuh. Di sini juga ada minor support di area 5675 ya, 5.700-an lah kita buletin. Oh ya pas ya. Dia berhenti di 5.700, kena support di sini 5.700 sampai 5.600, terus habis itu 5.500. Tuh. Amannya itu kita lihat dulu aja di 5.500. Kalau ternyata 5.500 jebol, menurut saya kurang oke. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil di 5.000-an ya, kalau misalkan dia jebol 5.500 lagi lebih baik hati-hati seperti itu. Terus sekarang masih bisa di wait and see, tapi kalau mau take profit dulu pun juga nggak masalah. Saya cuma berharap semoga teman-teman nggak ada yang beli di pucuk. Itu aja. Untuk Astra, dalamnya juga udah ya tadi ya, terjadi big distribusi juga baru hari ini, tapi belum sebanding dibandingkan akumulasinya. Dan memang dia belum koreksi dan belum retest. Malah sehat, nanti kalau misalkan dia sampai 5.500 terus ada hammer ya, itu bakalan cakep sekali. Seperti itu, karena ya yang namanya pergerakan saham ya dia naik turun, nggak naik terus. Untuk Astra, lanjut coba kita cek. Arto sudah kita bahas kemarin ya, dan terjadi view-nya, dia jebol 13.500, jadi ya teman-teman harus tahu apa yang dilakukan. Kemarin sudah saya bahas 2 harian yang lalu. Kalau teman-teman cari analisanya Arto bisa cek aja video sekitar 2 harian yang lalu lah, itu udah hit dari ini. Lanjut coba kita cek DMMX mungkin ya, yang hari ini rebound lumayan. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik. Oke. Hari ini DMMX naik 6%, sesuatu yang wajar juga karena kemarin dia habis ada candle rebound. Kemarin candle hammer disertai dengan volume yang lumayan juga, seperti itu. Lalu dia hari ini melanjutkan kenaikan dari kemarin. Kenaikan hari ini pun juga kena resisten ya. Di sini sebelumnya dia support 2650 ini, dia turun lalu mantul, artinya di sini ada support minor ya. Lalu akhirnya dia jebol, turun lagi, di sini dia rebound dan sekarang berhenti di sini. Resisten become support. Nah, untuk bagus jeleknya
lebih baik dilihat dulu aja. Cuman kalau menurut saya, kalau teman-teman nggak beli di hari 6 Oktober ya, lebih baik jangan kejar dulu karena belum ada konfirmasi untuk reversal seperti itu. Konfirmasinya gimana mas? Kalau misalkan nanti dia berhasil bikin higher low, nah itu bakal menarik. Misalkan gini ya, ini nanti dia ada rounding bottom, terus di sini bikin cup handle, terus nanti dia bikin handle, artinya kan ada higher low. Nah, itu ada potensi untuk naik lebih tinggi seperti itu. Tapi kalau sekarang ada potensi untuk dead cat bounce doang karena masih belum ada konfirmasi. Buat teman-teman yang suka spek buy ya silahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih suka tuh konfirmasi, yang which is itu lebih aman juga, kayaknya lebih aman seperti itu. Tuh. Tuh. Untuk skenario mungkin antara cup handle atau inverted head and shoulder ya, mungkin dia bisa naik sampai sini sekitar 2800-an. Kalau misalkan besok masih lanjut ya. Ini shoulder kiri, ini head. Nah, nanti sekali lagi dia koreksi shoulder kanan. Tapi belum pasti juga. Bisa aja dia cuma sampai sini doang terus besok turun lebih dalam, bisa aja dia nggak pakai shoulder kanan, bisa langsung naik langsung breakout pun bisa juga seperti itu. Cuman kita melihat potensi aja. Untuk resisten ini kemarin saya bilang di sini ya 2610 dia breakout. Di sini juga ada 2640, area 2610 2640. Lalu setelah itu di area sini sekitar 2800 sampai 2830. Buat teman-teman yang view-nya short ya atau masih nyangkut, mungkin ya amannya kurangi porsi dulu di 2800 karena takutnya dia ini mau retest. Karena setelah dia breakdown area konsolidasi dia belum retest. Di sini kan dia konsol, dia breakdown. Nah, ini kan belum ada retestnya. Takutnya adalah dia mau retest habis itu turun lebih dalam seperti itu. Confirmation. Yang penting batasi resiko aja. Gunakan patokan-patokan tadi. Buat yang nyangkut di atas, bisa manfaatkan buat exit. Setidaknya psikologisnya lebih enak lah, cut loss-nya lebih kecil. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini ada big akumulasi untuk si DMMX ini. Cuman kalau menurut saya ya, TA-nya sudah kurang menarik. Kalau menurut saya, walaupun ada akumulasi, tapi kalau menurut saya TA-nya kurang menarik. Kalau menurut saya ini cuma masalah persepsi. Teman-teman silahkan kalau mau mengatakan TA-nya menarik kok mas, menurut saya ya nggak apa-apa juga. Karena analisa itu adalah seni ya. Tinggal suka nggak sukanya aja. Seperti itu. Tuh, kalau saya rasa dia ada potensi uji 2800. Kalau bisa breakout 2800 baru menurut saya bakal menarik. Bakal cukup menarik, tapi masih perlu konfirmasi lagi. Seperti itu. Itu untuk DMMX, dia juga ada saham uptrend ya, tinggal bentar lagi dead cross doang. Siapa tahu mau retest, lebih baik lihat dulu aja. Kalau belum punya barang ya, wait and see dulu aja. Seperti itu. Itu untuk DMMX, lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang dibeli asing aja. Apa nih? Nah, ini Unilever saya yakin banyak yang pengen dibahas nih. Kita coba dari Pegas dulu mungkin ya. Hari ini dia juga sudah ada rebound disertai dengan akumulasi asing yang sangat bagus. Flow-nya bagus hari ini. Oke. Setelah kemarin ada candle merah yang kurang bagus ya. Candle merah dengan volume yang besar. Hari ini dia nutup gap. Perfect. Ini high-nya 1405. Hari ini low-nya 1410. 1405. 1410. Belum tertutup ternyata teman-teman, gapnya masih ada satu tick. Tapi ya terserah itu mau ditutup atau enggak itu. Yang pasti masih ada satu tick ya atau enggak ini. 1405 1410. Ini 1415. Ya, gapnya masih belum tertutup ya, cuman masih ada sisa satu tick. Cuman kalau menurut saya hari ini sudah ada perlawanan, ketika dia turun ada yang tarik lagi. Seperti itu. Pegas ini juga belum koreksi teman-teman, jadi sebenarnya agak serem juga ya. Dia udah naik dari sini, dari area konsol 1100-an sampai sekarang udah 1400-an. Dan yang penting jangan sampai apa ya, resiko sudah semakin tinggi. Kenapa? Karena di harga sudah semakin naik dan belum ada koreksi. Seperti itu. Kecuali dia nanti konfirmasi uptrend, ya harusnya sih konfirmasi uptrend ya, kalau dilihat dari flow dan lain-lain. Itu teman-teman bisa buy on weakness ketika ada koreksi. Seperti itu. Akumulasinya hari ini juga bagus banget, flow-nya bagus banget ya. Dari broker BK ini pada masuk, retail-retail pada cut loss. Kalau yang saya lihat sih, kalau kayak gini bentuk-bentukannya retail ya. YP, PD, volumenya kecil-kecil, walaupun bisa juga bukan retail seperti itu. Flow bagus, ada coveran, tinggal ya kita lihat aja besok si Pegas ini bakal uji area resist lagi di sini ya, sekitar area 1500. Jadi ini posisi di pucuk teman-teman, jadi lebih baik jangan kejar dulu. Amannya kalau pengen masuk, tunggu dia koreksi atau tunggu dia breakout, baru retest, baru masuk. Seperti itu. Jangan FOMO, besok HK di resisten, yaitu agak
agak apa ya, riskan juga, walaupun memang flow-nya bagus. Even hari ini ada yang ngambil besar ya, 113 miliar di harga 1465 seperti itu. Lebih baik wait and see dulu aja. Yang masih punya barang bisa hold, tapi kalau belum punya barang lebih baik lihat dulu aja seperti itu. Walaupun dalamnya bagus, kalau TA-nya kurang bagus ya, kalau saya sih juga nggak mau seperti itu. Tapi ya kembali ke teman-teman lagi untuk keputusan jual belinya. Lanjut kita ke Unilever, si MVP hari ini ya, all eyes on Unilever. Bahkan dia mengalahkan gorengan-gorengan, bukan gorengan sih, mengalahkan small capnya, small capnya consumer goods. Hari ini kan pada jalan tuh, ada Gudang Garam, HMSP, Unilever, terus ada yang mini-mini juga, Aisa, Hoki, dan lain sebagainya. Tapi yang paling ngegas si Unilever ya, memang apa ya, dia juga divergennya udah cukup lama juga, dan ya inilah yang terjadi hari ini. Dia naik 13%. Ini keren loh teman-teman loh. Ini Unilever ya, jangan lupa market cap-nya gede dengan volume yang sangat besar disertai dengan akumulasi juga. Seperti itu. Kemarin skenario saya kayak gini, saya kira dia bakal bikin inverted head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, lalu bikin shoulder kanan. Tapi ternyata enggak, langsung dibayar lunas hari ini 13%. Seperti itu. Nah, posisi sekarang si Unilever ini kena resisten, teman-teman bisa lihat ya. Dia bahkan udah ada shadow juga di area resist, artinya mulai ada supply di area ini. Ini misalkan saya kotain sampai sini ya, sampai 5.200. Nah, ini sebelumnya kan di sini ada apa ya? Dia sempat konsol lah, ada base kecil. Makanya hari ini tidak dapat di breakout oleh Unilever langsung, karena ini bukan support resisten biasa. Area cukup kuat ketika dia konsol di sini ini. Seperti itu. Nah, apakah Unilever bisa lanjut naik? Ya kalau menurut saya bisa, cuman harus ditunggu konfirmasinya dulu. Dari flow sudah sangat bagus untuk hari ini ya. Flow dia juga ke belakang kemarin di akumulasi itu sudah cukup bagus. Cuman ya kalau untuk technical analysis untuk naik atau bahkan sampai reversal ya itu masih butuh konfirmasi seperti itu. Konfirmasinya kapan? Ketika dia membuat higher low dan higher high. Kalau misalkan dia berhasil buat higher low dan higher high, itu udah konfirmasi dia trennya berubah. Tuh, dia jadi uptrend. Walaupun nanti kita lihat juga tren yang berubah, yang tren kecil, tren besar, atau tren gimana. Karena dia tren besarnya kan masih downtrend banget ya ini ya. Tapi itu kita lihat dulu aja. Cukup menarik. Mungkin kalau buat teman-teman yang punya barang, yang beli kemarin-kemarin ya, yang bukan posisi nyangkut, menurut saya masih bisa di hold juga. Ini kalau dilihat dari volumenya ya, bakalan breakout Unilever ini. Tapi kita lihat dulu aja kira-kira kapan seperti itu. Siapa tahu dia mau bikin cup handle pun bisa juga. Ini nanti cup, ini udah jadi cup ya. Terus saya tinggal bikin handle bisa juga. Atau dia langsung breakout pun juga bisa juga. Seperti itu, karena itu semua juga masih potensi. Tuh. Area resistnya ini sekitar 4840 sampai area 5220. Kalau berhasil breakout 5220 lalu dia retest, itu menurut saya worth to buy seperti itu. Barangkali dia mau bikin pattern reversal yang besar bisa juga ya. Siapa tahu mau inverted head and shoulder di sini bisa juga nih. Shoulder kiri, ini dia calon bikin head sampai sini, terus nanti shoulder kanan itu bisa juga. Di dalamnya ini dia ada flow bagus hari ini. Terus juga moving average-nya mulai mengarah ke atas. Kalau sampai golden cross artinya by moving average EMA 50, EMA 20 dia udah uptrend. Seperti itu. Mungkin apa ya? Memang momentum yang sangat menarik sih kalau misalkan consumer goods ini reversal ya. Dia juga udah dibully-bully dari lama, terus juga emang koreksinya sudah dalam. TA-nya udah cukup menarik, mulai divergen, mulai melandai. Tapi memang masih butuh konfirmasi. Seperti itu. Itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek. Nah, kita mulai dari PTBA. Untuk kol-kolan ini ya. Kual, batubara. Oke. Ternyata sampai nge-gap juga turunnya. Ini saya hilangin dulu ya view saya ya. Hari ini PTBA turun 5,63% dengan volume yang besar juga. Sebenarnya udah kelihatan memang dari 2 hari kemarin ya. 2 hari kemarin itu candlenya sudah kurang bagus. 5 Oktober, 6 Oktober dengan volume yang dikonfirmasi besar juga. Artinya ada yang jualan dalam jumlah yang besar. Nah,
Kalau ditanya kenapa dia koreksi, ya karena ini memang wajar ya. Dari pertama kali dia ngegas ini dia belum konfirmasi sama sekali. Bahkan sudah melebihi target patternnya dia ya. Dia inverted head and shoulder sudah lebih target. Misalkan gini nih. Tuh, udah lebih dari target. Di sini misalkan dia pakai cup handle pun juga malah udah lebih target juga. Tuh. Terus dia juga kena resisten, area resisten yang cukup kuat 2900 ini, dan akhirnya dia koreksi. Ini wajar karena dia memang belum swing low. Makanya itu kenapa kalau misalkan teman-teman yang di grup saya belum berani call batu bara lagi setelah kemarin kita di bawah ya. Sempat call bulan September waktu posisi masih di bawah, dan sekarang belum berani lagi masuk batu bara ya karena memang ini yang saya tunggu gitu loh. Dia tuh belum swing low. Kelihatan tanda-tanda koreksi tapi belum swing low. Kalau misalkan beli di pucuk kemarin ya sekarang posisinya nyangkut. Walaupun kalau menurut saya pribadi ya masih bakalan naik. Cuman kalau menurut saya biarkan dia koreksi dulu. Seperti itu. Untuk potensi, saya rasa untuk support di area sini sekitar 2600. Ini ada support yang lumayan kuat juga. Sebelumnya dia di sini mantul, di sini dia juga mantul. Jadi kalau misalkan besok di 2600, teman-teman pengen masuk ya, teman-teman agresif, suka tanpa konfirmasi, ya bisa mulai dicicil di 2600. Misalkan masuk 40% gitu. Nanti 60%-nya masuk di 2400 kalau dia sampai 2400. Kalau misalkan enggak ya setidaknya kan udah tanam saham 40% ya. Tuh tinggal 60%-nya masukin di mana gitu, bebas. Seperti itu. Untuk support tuh tadi di area 2600, dia juga udah ada perlawanan kecil ya dibandingkan yang lain. Pada ARB untuk si PTBA ini enggak. Kita lihat dalamnya, hari ini ternyata juga ada yang nampungin lah, ada peak akumulasi juga dari PTBA. Ini menurut saya bisa dimanfaatkan untuk entry untuk si batu-baraan ini ya, nanti ketika koreksinya sudah selesai. Nah, kalau koreksi kayak gini memang paling enak pakai Fibonacci ya. Kita cari tahu kira-kira di mana dia bakal ada potensi rebound. Ini low-nya 2230. Cara nariknya dari swing low ke swing high-nya dia. Ini kan high-nya 3000. Mungkin ada yang suka pakai angka closing, tapi kalau saya lebih suka pakai shadow-nya. Nah, itu kira-kira tarik Fibonacci. Kalau misalkan dari ke atas ke bawah pun juga bisa juga. Kenapa dia rebound ke sini ya? Kalau saya tarik Fibonacci pasti ketemu jawabannya. Nih. Nah kan, 0,618. Itulah angka keramatnya si Fibonacci, 0,618. Jadi koreksi yang sehat itu di Fibonacci biasanya di 0,618. Dan by teori pun memang dari Pak Fibonacci itu yang dia menemukan teori Fibonacci itu memang angka keramatnya itu 0,618. Saya juga nggak tahu kenapa ya, karena itu memang teori ya, sudah ditemukan sama orang seperti itu. Jadi kadang nggak sampai 0,618 ya. Untuk saham-saham yang trennya kuat itu biasanya retrace cuma sampai 382 doang. Tuh, tapi yang sehat adalah di 0,618. Nah, kalau misalkan kita pakai Fibonacci ini juga bisa buat cicilan entry ya. Misalkan masuk 2 kali nggak sampai 2400, berarti itu cuman kita manfaatin 0,5 sama 0,618. Jadi misalkan di 0,5 masukin budget 50%, di 0,618 masukin budget 50%, seperti itu. Jadi ini mungkin sekalian bagaimana cara menarik Fibonacci. Pokoknya tarik dari swing low ke swing high, entah posisi bawah ke atas, kita berarti cari retrace ya. Cari retrace ke bawahnya di angka berapa, atau kalau misalkan kita cari pullback ke atas karena IHSG nggak bisa short selling ya. Kalau kita cari pullback ke atas, nah itu bisa juga tarik dari swing high ke swing low. Kalau nggak percaya, kalau misalkan saya tarik yang ini, pasti juga ada jawabannya kenapa dia berhenti di situ. Nah, ini ya deket-deket dia kena 0,786 seperti itu. Tuh tambahan sedikit ya bagaimana tarik Fibonacci. Tuh, jadi saya nggak tahu juga apakah bisa sampai 0,618. Cuman kalau misalkan dia sampai 0,618 bakalan bagus. Siapa tahu dia mau bikin cup handle ya. Ini cup, nanti dia handle di 0,618. Targetnya tambah tinggi banget itu nanti kalau sampai breakout ya. Yang penting cakep, seperti itu. Intinya itu sekalian nambahin. Kalau misalkan cara tarik Fibonacci, cari dia swing low ke swing high atau swing high ke swing low, seperti itu. Kalau misalkan tanya kenapa dia rebound di 2240, pasti ada jawabannya juga ketika pakai Fibonacci ya. Nah, inilah jawabannya. Kenapa waktu itu dia reboundnya di sini ya? Itu karena kena 0,618. Bahkan closingnya di atas 0,5, seperti itu.
Di dalamnya itu tadi ada yang sudah mulai ada yang nampungin, cukup menarik. Ini memang kalau menurut saya batu bara ini belum selesai, tapi ya ngikutin TA aja seperti itu. Masuknya bisa diangkat tadi ya untuk Fibonacci-nya 2600 dan 2500. Bisa cicil-cicil di sana. Untuk PTBA lanjut, coba kita cek Adaro. Adaro hari ini sampai ARB. Adaro hari ini turun 6,97% dengan volume yang besar juga, sama kayak si PTBA. 2 hari terakhir memang udah kelihatan ada sellernya, candle jelek dengan volume yang besar juga seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan ditanya kira-kira sampai mana, ini sebenarnya dia kan juga belum retest ya dari inverted and shoulder area konsolidasinya di sini. Shoulder kiri, head, shoulder kiri, head, shoulder kanan, atau misalkan cup handle juga cup sama handle, dia belum di retest, bahkan ada gap juga. Jadi kalau misalkan koreksi sampai situ pun bisa juga seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mau tarik pakai Fibonacci pun bisa juga ya, untuk tahu di mana area-area titik-titiknya dia. Nah, ini pas ada di area 1560 kalau dari Fibonacci-nya. Menurut saya kalau misalkan dia sampai 1560 ya, itu bagus sekali si Adaro ini. Kenapa? Yang pertama dia retest neckline ini, di retest neckline. Itu yang pertama. Yang kedua dia nutup gap. Yang ketiga 0,618. Jadi kalau misalkan Adaro sampai ke 1560 itu sangat worth to buy kalau menurut saya, kalau teman-teman pengen punya Adaro tuh. Tapi kalau misalkan nggak mau ketinggalan kereta, pengen masuk lebih duluan ya, bisa cicil mungkin dari 1640. Jadi misalkan 1640 masuk 50%, nanti 50% di 1560 sampai 1540. Itu pas di area Fibonacci 0,618 ya. Dan ini juga wajar kalau misalkan ditanya, "Mas, kenapa kok batu bara koreksi? Katanya harganya udah tinggi." Ya karena memang dia juga udah naik tinggi juga gitu. Suatu yang wajar, dia kena resisten, ada yang take profit dan lain sebagainya. Karena bandar pun juga duitnya ada jumlahnya ya, ada serinya juga. Kalau misalkan dia narik terus nggak jualan, ya habis duitnya, nggak bisa dibawa tinggi, cuman bisa sampai sini doang, anggap udah habis. Tapi kalau misalkan dia udah take profit sama markdown, nanti ambil barang lagi kan bisa tarik lagi, nafasnya lebih panjang seperti itu. Itu tadi areanya Adaro. Di dalamnya juga hari ini bagus banget akumulasinya si Adaro ini. Dan yang jualan ada si PD ini, kayaknya BD-nya apa? BD-nya Saratoga Group. Nggak tahu juga nih. Tuh, cuman ada yang nampungin juga KI sama BK. Masih menarik lah flow-nya kalau menurut saya, dari kemarin-kemarin juga belum sebanding akumulasi dengan distribusinya, bahkan hari ini pun juga masih akumulasi. Seperti itu. Cukup menarik ketika harga diturunkan dan disertai dengan akumulasi. Waktu kemarin ya, 2 hari kemarin belum ada akumulasi ketika merah, dan sekarang ketika turun dalam malah bandarnya akumulasi. Nah, kalau misalkan bandarnya akumulasi ya berarti kira-kira yang jualan siapa? Itu dia. Itu untuk Adaro. Lanjut coba kita cek Ini properti ini juga cakep semua ya teman-teman ya. SMRA, CTRA, BSDE, ASRI. Itu sayang kalau nggak punya salah satu. Saya mau ngecek BTPS dulu aja. Nah, oke. BTPS hari ini naik 7% dengan volume yang semakin mengecil. Ini juga salah satu saham yang belum swing low ya. Dia ngegas terus ke atas, swing high terus, masih belum ada swing low. Jadi mungkin bisa mulai siap-siap. Dan kenapa saya bilang siap-siap? Karena volumenya pun semakin kecil. Ketika harga naik, volumenya semakin kecil, artinya sudah mulai kurang lah powernya. Itu biasanya tanda-tanda koreksi, bisa dilihat dari situ. Seperti itu. Setelah itu dia juga bakal menuju resisten yang cukup kuat di sini. Saya nggak tahu ya dia bisa hit sampai ke sana atau enggak. Tapi kalau misalkan kena 4100-an ya, lebih baik sih saran saya take profit dulu. Itu resisten kuat dan sudah ada tanda-tanda dia mau koreksi. Artinya kalau belum punya barang, jangan kejar BTPS karena risk rewardnya sudah kurang bagus. Dan di sini pun kalau itu kemarin sepertinya ini dia sukses ya, breakout ascending triangle-nya kayak gini. Ini juga sebelumnya pernah saya bahas BTPS ini. Nah, mungkin tapi nggak saya lihat lagi sampai candle kecil. Yang pasti dia masih cakep hari ini, tapi volumenya sudah semakin mengecil. Ini ya, mana nih? Nah, gini kali ya. Nih, harganya semakin ke atas terus, tapi volumenya semakin kecil. Tuh. Ini yang saya maksud dengan semakin harga tinggi, semakin dikit yang mau beli. Karena memang ya ketika harganya tinggi,
yang mau beli semakin dikit. Nah itulah. Tuh untuk resist itu ya, sebelumnya ada di resisten psikologis dulu itu sekitar 4000, tapi kalau breakout ini 4070 ini area kuat kalau menurut saya. Ini ya, kita tarik ke belakang juga area yang di respect lah sama si BTPS ini. Tuh, mungkin dia mau bikin inverted head shoulder itu bisa juga ya. Misalkan nanti jadi ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan bisa juga. Tinggal kita lihat dulu aja. Yang penting kalau menurut saya untuk risk reward sekarang sudah kurang bagus. Jadi yang udah punya barang mungkin bisa siap-siap trailing stop, tapi kalau belum punya barang jangan kejar atas. Seperti itu. Nah, ini yang saya suka dari BTPS, dia akumulasinya masih sangat bagus BTPS ini. Digas terus dari bawah ya. Dia juga sudah uptrend dan itu saya rasa ada potensi untuk naik lebih tinggi karena sampai harga sekarang pun juga akumulasinya masih bagus. Jadi tapi itu sudah mulai kurang oke ya areanya. Biarkan dia retrace dulu aja, biarkan dia koreksi. Kalau misalkan bikin continuation atau nanti dia benar-benar bikin inverted and shoulder, tinggal masuk di area shoulder kanan ya, seperti itu 3400-an seperti itu. Itu untuk BTPS. Lanjut coba kita cek TMG aja ya. TMG yang juga hari ini ARB. Indo Tambang Raya Megah. Nah ini juga sama, memang udah kelihatan semuanya batu bara mulai ada yang jualan ya di atas dengan volume besar, dan ya itu suatu yang wajar. Hari ini juga pada ngegap semua batu baranya, dan si TMG pun juga turun koreksi 6,92%. Nah bagusnya adalah dia berhenti di area support, cuman dia berhentinya kan gara-gara ARB, bukan karena dia rebound, jadi belum kelihatan kalau ini area supportnya seperti itu. Besok kita lihat kalau misalkan dia jebol ya berarti bakalan ke bawah lagi. Cuman bagusnya ini ada area gap ya, yang sebelumnya terbuka sekarang udah tertutup, artinya sekarang pun bisa jadi support juga. Ini di area 21850-an 21500-an ini untuk supportnya dia di sana. Buat yang udah punya barang di bawah yang masuk di sini ya 15.000 ataupun 16.000, walau menurut saya sih untuk jangka panjang masih lumayan oke. Bukan jangka panjang sih ya, sampai siklusnya selesai dia masih lumayan oke untuk batu bara ini, apalagi belum bagi dividen juga. Tapi kalau misalkan mau trailing stop pun juga bebas juga. Yang penting kembali ke teman-teman sendiri mau take profit dulu atau tetap hold. Tapi kalau buat teman-teman yang masih yang average-nya di atas ya, saran saya sih stop loss dulu aja. Kenapa? Karena belum tahu dia bakal koreksi sampai kemana, seperti itu. Nah sama kita bakal tarik Fibonacci-nya juga. Dan kalau kita cari tahu ada sampai di sini 0,618-nya di 21.000 atau 20.800 seperti itu. Kalau misalkan dia ke sana bakal ganteng, itu juga bakal sekalian nutup gap ya. Di sini dia open gap kemarin waktu naik ngegas ini. Itu bakal ketutup gapnya dan ya 0,618 seperti itu. Kita lihat dalamnya. Hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Cuman kalau dilihat dari flow-nya sih sebenarnya masih bagus juga ITMG ini, walaupun kemarin ada yang jualan dress ya waktu dari sini. Cuman masih oke. Trennya pun juga masih oke. TA-nya masih bagus juga. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Tuh, untuk ITMG. Lanjut coba kita cek apa nih. Itu ya, saya udah bilang properti cakep-cakep deh. SMRA di harga 900, CTRA di deket-deket 1000 itu ganteng itu. Kita coba cek Indi sekalian ya biar semuanya. Oke. Sama juga sebenarnya. Indi hari ini juga koreksi sampai ARB, cuman PTPA doang yang nggak ARB. Dia volumenya besar. Koreksinya sama, ada yang jualan juga kemarin dan udah jebol inside bar ya. Kalau ini kan kayak gini bisa inside bar ini. Dia candle 26 Oktober ini di dalam candle 5 Oktober. Jadi supportnya bisa pakai di low-nya 5 Oktober dan resistennya bisa pakai di high-nya 5 Oktober tuh. Dan ternyata hari ini dia jebol ke bawah sampai ARB dengan volume yang lumayan juga. Tuh. Posisi sekarang Indi ini sebenarnya sudah ada di apa ya? Sudah ada di area bagus sebenarnya kalau misalkan dia nggak nyungsep lagi ya. Karena saya mungkin kalau proyeksikan ada apa ya? Ada potensi pattern cup handle untuk si Indi ini. Ini cup
lalu ini handle-nya ya, dia udah breakout dan ini baru retest. Dan sekarang posisi udah di neckline seperti itu. Tapi kalau misalkan kita, kan ini kan belum kelihatan pantulannya nih. Jadi kalau misalkan besok lanjut turun, sama kita tarik pakai Fibonacci aja di angka-angka keramatnya dia. Kalau 0,618-nya dia sih di sini di sekitar 1700 sampai 1670. Tuh, cuman kalau saya rasa sih terlalu dalam ya. Tuh. Jadi untuk sampai ke sana, tapi nggak tahu juga kalau misalkan benar-benar sampai sana ya. Siapa tahu dia mau retest ini, bisa juga. Tuh. Dan untuk support-supportnya dari Indi, ini kalau pakai Fibonacci bisa di sini. Yang pertama ada di area 1940-an ini. Ini juga area cukup kuat 1940-an ini. 1940, lalu setelah itu 1820, dan setelah itu 1700 sampai 1670. Itu 0,618-nya. Itu tinggal kita lihat dia kira-kira sampai kemana, seperti itu. Semoga aja sih nggak jebol ya untuk si Indi ini dari cup handle-nya. Dia cukup sampai 1940 aja deh. Kalau mau jebol shadow aja, closingnya di atas. Semoga seperti itu. Tapi lebih baik lihat dulu aja kira-kira dia rebound di mana. Jangan menangkap pisau jatuh. Sama kayak TMG, kalau teman-teman average-nya di bawah menurut saya masih oke buat di hold. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya di atas, bisa stop loss dulu. Atau yang di bawah juga mau trailing stop dulu pun juga nggak masalah. Realisasikan profitnya seperti itu. Di dalamnya hari ini juga ada akumulasi, mulai ada yang nampungin ya. Kemarin 2 hari merah, nggak ada yang nampungin. 2 hari merah kemarin jualan. Nah ini 1 hari merah ini dia beli lagi. Seperti itu. Cukup menarik. Memang dijagain harganya, dikumpulin barangnya biar nggak kehilangan barang. Karena bandar pun juga kalau kehilangan barang sayang ya. Dia punya barang bagus, kalau semuanya kejual ke retail, nanti bakal turun dalam juga itu. Seperti itu. Untuk Indi lanjut, coba kita cek. Hari ini memang harinya komoditas koreksi ya. Kita coba cek Medco aja. Yang hari ini ARB juga. Oke, hari ini Medco koreksi dengan volume yang besar. Cukup besar ya, di atas rata-rata juga. Candle-nya pun juga kurang bagus. Ini tapi kayaknya nggak ARB deh. 6,56%. Ntar saya ngecek RTI. Oh, HRB juga ternyata 6,656%. ARB ya dia ya, setelah hit target juga. Hit target dari ascending triangle. Terus kemarin candle kurang bagus dengan volume yang besar, dan akhirnya hari ini dia koreksi. Gak masalah juga, memang jatahnya koreksi ini, komoditas ini sebelumnya ngegas banget ya. Dan kalau misalkan kita lihat supportnya ada di area 550. Sebelumnya 550 ini resisten, dan ini cukup kuat area di respect sama si Medco ini. Dan sekarang dan besok dia saya rasa bisa uji lagi 550. Mungkin bisa aja dia shadownya sampai dalam, tapi closingnya di atas 550 kalau misalkan masih mau ditarik ke atas. Seperti itu. Masih menarik kalau menurut saya juga Medco ini, karena dia baru aja mulai reversal. Tuh, dia juga udah bikin ini kan low, high, higher low, higher high. Nah, tinggal dia mau bikin higher low lagi di mana, terus nanti higher high lagi. Seperti itu. Sama, nyari saham koreksi. Kita pakai Fibonacci, dan kalau kita tarik 0,618-nya sih sampai sini, sampai ke neckline-nya lagi ya. Pas di area neckline lagi, tinggal kita lihat aja kira-kira 550 bisa bertahan atau enggak. Kalau misalkan 550, 545 ini enggak bisa bertahan, saya rasa ada potensi ke 525. Nah, kalau misalkan kita tarik ya dari closing hari ini kan 570 ke 0,618, ternyata lebih dari 7%. Jadi kalau misalkan dia mau sampai ke 0,618 bakalan butuh ARB sekali lagi. Seperti itu. Lebih baik wait and see dulu aja. Kalau udah punya barang yang kemarin ikut beli di sini, lebih baik trailing stop dulu. Jangan sampai cuannya habis. Seperti itu. Realisasikan profit. Kita lihat dalamnya, hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi ya. Seperti itu. Itu untuk Medco. Lanjut, coba kita cek yang hijau-hijau. Nah, ketika market kayak gini, yang hijau-hijau juga saham-saham yang kemarin koreksi juga ya. Itulah. Kita coba cek BBKP mungkin ya. Saya yakin teman-teman banyak yang bermasalah di BBKP. Barangkali ada potensi, view-nya bisa membantu. Oke, cukup menarik ternyata BBKP hari ini naik 5,74% dengan volume yang cukup besar,
ada mungkin ya, tidak kecil tapi juga tidak terlalu besar. Memang di atas rata-rata, tapi rata-rata kan sudah mengecil ya, moving average-nya ini. Jadi kelihatan besar, tapi sebenarnya masih kecil. Tuh, MACD-nya sudah golden cross di time frame daily, jadi ada potensi naik. Dan kalau menurut saya dia sudah berhasil membuat higher low. Nih ya, di sini kan dia low, high, higher low, higher high seperti itu. Untuk area support sekarang sudah di sini berarti. Nah, ini sebelumnya di sini sebelumnya di sini dia support, di sini breakdown, di sini jadi resisten, dan sekarang sudah menjadi support. Cukup menarik. Inilah konfirmasi dari reversal ya, setidaknya dari pattern kecilnya dia udah ada tanda-tanda reversal. Kalau misalkan tadi ya kembali lagi ke awal, kalau di MMX bisa sampai kayak gini, cukup menarik juga, ada tanda-tanda reversal. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil membuat higher higher low, itu takutnya adalah bisa dead cat bounce. Ini saya lihat ada pattern cup handle, ini cup lalu ada handle ya dengan target mungkin sampai ke sini. Nih, ini sekitar di area 460. Jadi dari potensi saya melihat si BBKP ini masih bisa lanjut naik ke 460, apalagi didukung dengan hari ini dia baru aja golden cross. Seperti itu. Saya pengen lihat lebih kecilnya. Siapa tahu menemukan sesuatu ya. Ada divergenan, dan ternyata benar di sini ternyata ada regular bullish divergence ketika indikator ke atas tapi harganya ke bawah. Target dari divergennya ada di sini. Di sini berarti ya sekitar 476. Ini juga area resist cukup kuat di sini ya. Sebelumnya dia support di sini, sekarang dia jadi resisten. Mungkin kalau misalkan si BBKP ini mau reversal, bisa aja dia bikin inverted and shoulder gitu. Shoulder kiri, head, nanti turun sekali lagi bikin shoulder kanan. Itu ada potensi. Tapi kalau misalkan dia langsung breakout pun juga bisa juga. Seperti itu. Dilihat dari patternnya pun ini juga ada potensi dia bikin continuation. Ini ya. Ada segitiga di sini. Nah, ini ada symmetrical triangle, dan kalau misalkan dia breakout, targetnya bisa ke sini. Pas lagi-lagi 470-an ini. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman yang view-nya short ya, jangka pendek, ketika ada deket-deket area 470 bisa amankan profit. Entah take profit atau pasang trailing stop ya. Tapi kalau teman-teman mau tetap nge-hold pun juga bebas juga. Yang pasti keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri, seperti itu. Itu target BBKP, saya rasa ada potensi ke sana. Bahkan bisa dieksekusi juga BBKP ini kalau misalkan besok mau dibeli ya. Untuk stop loss-nya saya rasa di sini. Ini agak jauh sih tapi di bawah 430. Kira-kira risk reward-nya berapa ini? Misalkan besok HK nih taruh di bawah 430, 426 lah. Masih lumayan ternyata, cuma 3% doang untuk resikonya, dan untuk rewardnya 470-an ada di sekitar 6%-an juga. Cuman ini yang saya lihat setupnya bagus adalah ini, pertama ada reversal cup handle ini, yang kedua ada continuation. Cakep harusnya untuk si BBKP ini. Tuh, cuman memang tidak terlalu besar ya rewardnya untuk sekarang, 6% aja. Tinggal sesuaikan dengan teman-teman aja. Tapi buat teman-teman yang masih nyangkut, apalagi nyangkutnya di dekat-dekat sini ya, itu bisa dimanfaatkan buat exit nanti ketika dijemput. Untuk sekarang bisa di hold dulu aja, seperti itu. Cukup menarik ini ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan, ada potensi. Tapi kalau dia langsung breakout pun juga nanti bisa juga. Tinggal kita lihat nanti kira-kira si BBKP ini mau bagaimana, seperti itu. Nah, coba kita cek pakai Fibonacci juga. Area pullback-nya dia sampai mana. Ini ya, kalau dari 0,618-nya ada di sini sekitar 546. Dia pun juga masih ada gap di sini ya. Ini high-nya berapa nih? High-nya 580, yang ini low-nya 585 ini. Low-nya 585. Jadi masih ada gap 1 tick ya. Ada potensi ketutup mungkin. Tuh. Tapi kalau misalkan dia sampai berhasil breakout 470, saya rasa bisa hit 550-an ini. Kalau bisa breakout 470, tapi harus dilihat nanti dulu ya. Ini masih potensi juga. Tapi kalau misalkan breakout 470, view ke 550-an lebih besar. Seperti itu. Untuk BBKP, jadi kalau sekarang sih arahnya kalau menurut saya ke atas. Kita lihat dalamnya, hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Cuman memang TA-nya sudah lumayan bagus kalau menurut saya BBKP ini. Dia juga ada di area demand ya. Ini area kuat juga ya. Di sini dia mantul, di sini dia konsol, terus dia masuk ke sini lagi. Seperti itu. Nah, sebelumnya pun juga ini memang area di respect sama si BBKP, agak lebar ya, tapi ini memang area di respect sama dia.
seperti itu. Cukup menarik, yang masih nyangkut bisa disesuaikan. Itu untuk BBKP. Lanjut coba kita cek. Mungkin terakhir BABP. Setahu saya juga kemarin setelah koreksi dalam, siapa tahu teman-teman masih ada yang nyangkut juga, ini bisa dimanfaatkan analisanya. Oke, cukup menarik ya. BABP masih bertahan di area demand ya. Ini juga apa ya, yang kayak gini tuh resikonya kecil teman-teman. Kalau misalkan dia jebol, cut loss-nya cuma sedikit, tapi kalau dia rebound, average kita paling bagus. Potensinya pun juga lumayan juga, seperti itu. Masih dia mau golden cross. Terus juga ada apa nih? Nggak ada ternyata ya. Saya mau lihat hidden bullish divergence, tapi nggak, karena ini harganya ke samping. Kalau misalkan harganya ke atas tapi indikatornya ke bawah, itu ada hidden bullish. Tapi ya mungkin ini hidden bullish tapi lemah ya, karena harganya ke samping tapi indikatornya ke atas. Artinya apa? Tren bisa berlanjut, seperti itu. Saya pengen konfirmasi di time frame kecil, siapa tahu menemukan udang di balik bakwan. Nah, oke, ternyata ada divergence yang sangat besar teman-teman. Cukup menarik ternyata untuk si BABP ini. Nih ya, di sini kita lihat harganya turun, sedangkan kita lihat indikatornya naik. Artinya ada regular bullish divergence, turun kemarin itu lemah powernya dan ada potensi untuk rebound. Untuk saat ini dia sedang membentuk sebuah base di sini ya. Saya garisin aja deh, biar gak kebanyakan kotak-kotaknya. Nih, 282. Dan ada potensi dia bisa membuat yang namanya double bottom. Sebelumnya dia kayak mau reversal di sini. Ini ada calon cup handle, tapi ternyata belum berhasil breakout ya, belum ada konfirmasi. Baru cup, terus ini handle, tapi belum breakout. Terus ternyata pas nyungsep lagi, turun lagi, dan sekarang potensinya adalah double bottom. Ini bottom 1, ini bottom 2. Kalau misalkan dia sampai berhasil breakout 280, menurut saya ada potensi BABP bisa naik lagi. Nih. Nah, bisa ke sini ya. Di area 308 ini. Mungkin kalau kita bulletin bisa sampai area supply ya di 322, karena dia belum retest juga setelah kemarin jebol, dia belum ada retest. Tapi kalau dari target divergence sebenarnya agak tinggi loh teman-teman untuk target divergence-nya. Saya lihat bisa ke sini. Di area sini 474. Cuman itu masih potensi ya, jangan langsung wah pokoknya hold keras kalau nggak 474 nggak mau jual. Kata Mas CCS bisa 474, jangan kayak gitu juga ya. Kita harus lihat potensi sambil jalan juga, seperti itu. Cuman kalau yang saya lihat untuk BABP ini ada potensi untuk rebound. Setidaknya minimal ke sini lah 320 harusnya dapat ini BABP. Harusnya, tapi nanti kita lihat juga. Di sini mungkin dia mau retest ini neckline lagi ya. Kenapa target double bottomnya di situ doang? Ternyata kalau ditarik ke belakang memang ada jawabannya. Ini sebelumnya dia resisten, di sini juga resisten, dan ya artinya untuk resisten besok kalau misalkan dia berhasil breakout ya. Kalau berhasil breakout 284, resistennya si BABP ada di sini, uji di sini 300. Tuh. Tapi kalau misalkan breakout 300, mungkin ya bisa juga dia mau bikin double bottom di 300 lagi loh. Misalkan dia bottom 1, bottom 2, nanti siapa tahu di sini dia bottom 1 terus bottom 2 bisa juga. Seperti itu. Jadi untuk sekarang lebih baik kalau saran saya ya, kalau misalkan teman-teman punya barang di 300 bisa take profit dulu, seperti itu. Karena siapa tahu dia benar-benar mau bikin double bottom ya, artinya dari 300 bisa ke 254 juga. Tuh. Tapi bisa juga dia bikin cup handle, misalkan ini cup, nanti di sini bikin handle, atau bahkan dia running bottom langsung breakout pun bisa juga. Seperti itu. Jadi amannya lebih baik trailing stop deket-deket 300. Tuh. Cukup menarik BABP ini, ternyata saya lihat ada divergence ya, yang masih nyangkut bisa memanfaatkan lah momentum ini, entah untuk exit atau untuk untuk exit atau untuk cari cuan lah. Tapi yang penting jangan greedy ya. Kalau misalkan contoh nih kemarin nyangkut di sini terus sekarang ketarik sampai bawah terus udah bingung gitu bingung, panik, nggak tahu harus ngapain. Nah, lebih baik keluar dulu aja kalau misalkan udah kejemput. Kenapa? Karena artinya teman-teman belum siap di saham seperti ini. Tuh, kalau misalkan teman-teman udah siap ya harusnya nggak masalah dia mau gimana-gimana. Tapi kalau misalkan teman-teman kemarin nyangkut dalam dan nggak tenang,
lebih baik jangan dipaksakan main di saham kayak gini. Sesuaikan dengan kemampuan dulu, main ke saham-saham yang lebih tenang ombaknya lah. Itu juga udah enak kok cuannya, apalagi marketnya baru bagus. Seperti itu. Cukup menarik BABB ini, bisa dimanfaatkan lah. Nih, kita lihat dalamnya juga mulai melandai jualannya ya. Yang sebelumnya dia deres, ini bandar movementnya sekarang mulai melandai lagi setelah main dijualin besar juga mulai melandai. Jadi berarti mulai ada buyer side-nya, tidak cuman seller side doang. Dia juga bagusnya adalah di area demand untuk sekarang ini BABB. Ini ya, di sini dia sebelumnya konsol dan rebound, ini dia konsol lagi dan ada potensi rebound seperti itu. Udah berapa lama nih? 55. Sebenarnya saya pengen ngecek baca sih. Sekalian deh, terakhir deh. Biasanya mirip-mirip soalnya. Siapa tahu teman-teman masih nyangkut juga. Lanjut kita cek baca. Wah ini agak bermasalah. Oke. Tapi ada potensi bagus juga ternyata. Ini ya. Di sini area kuatnya baca ini kemarin tertembus di sini 400-an ya, dan sekarang dia sampai 338. Tapi kalau misalkan dia sampai golden cross artinya juga ada regular bullish divergence. Bahkan ini divergennya ada di time frame daily ya, artinya lebih kuat daripada di time frame kecil. Ini dia harga ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Tuh, kalau sampai golden cross ada potensi rebound juga. Seperti itu. Saya pengen lihat time frame kecilnya. Agak panjang sih. Cukup menarik candlenya. Hari ini juga ada tarikan dengan volume dan sekarang dia ada di supportnya. Sebelumnya resisten ya di sini ya 334, ini sekarang udah jadi support. Baca ternyata udah double bottom ini teman-teman. Bottom 1, bottom 2 walaupun kurang rapi ya, atau mungkin ditarik ini running bottom pun bisa juga. Seperti itu. Kalau ke 15 menit saya rasa kita bakal menemukan continuation. Nah, ini ya. Bisa jadi pola continuationnya si baca ini. Tuh. Cukup menarik kayak si BABB tadi. Cuman memang baca ini berkali-kali uji resist yang jualan gede banget. Kayak pengen keluar ini ya, kelihatan banget ini di sini. Dia ditarik volume kecil, diguyur volume besar, ditarik volume kecil, diguyur volume besar lagi. Di sini juga tarikannya volume kecil, guyurannya gede banget. Jadi kelihatan kalau ada yang pengen keluar dari si baca ini. Lebih baik apa ya? Hati-hati aja dah. Mungkin barangkali ada yang nyangkut di atas. Terus di sini dia serok-serok, tarik ke sini, terus udah deket-deket average-nya keluar kayak gitu. Dari divergence sebenarnya ada potensi bagus. Dan target mungkin untuk si baca ya bisa ke sini nih 380-an lagi, 370-an lah, seperti itu. Ada tanda reversal lah baca sama si BABB tadi. Cuman kalau setupnya saya lebih suka BABB ya. Ini juga candlenya kurang oke, TA-nya juga. Ya ini cuma masalah suka nggak suka aja sih. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja untuk si baca ini juga. Jangan asal beli ya. Lebih baik lihat-lihat dulu aja. Seperti itu. Cuman bagusnya dia udah higher high, bahkan breakout area konsolidasi. Dan sekarang ada di supportnya 338 ini. Dilihat dalamnya juga sama, mulai melandai, tidak ada guyuran lagi. Tuh. Tapi buyer side-nya kurang bagus kalau menurut saya. YPN ICC. Yang penting batasi resiko aja. Seperti itu. Bisa dimanfaatkan buat exit sebenarnya kalau buat teman-teman masih nyangkut ya. Nanti ketika dia deket-deket 380 bisa keluar di sana. Setidaknya kan minusnya berkurang. Itu bisa memperbaiki psikologis lah ketika kita, kalau psikologisnya belum bagus ya. Ketika cut loss besar pastikan mentalnya kena tuh. Tapi ketika cut lossnya lebih kecil bakal lebih bagus ya. Selain itu juga uangnya juga cut lossnya lebih kecil juga. Seperti itu. Oke, mungkin ini dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus sel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.